mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Oke, dan ini penting sekali. Oke, Seth, engkau bisa mengerti sakramen Ekaristi, sakramen komunio? Bisa Romo, bisa. Oke, ada di kitab suci atau tidak ada di kitab suci? Ada tadi Romo. Oh ya, tadi ada yang tanya arti bautism ya, pembaptisan atau bautiso. Ini penting sekali ya supaya teman-teman Protestan, pembaptisan itu bukan ditenggelamkan dalam air. Baca kembali Roma bab 6 ayat 3, ditenggelamkan dalam apa? Dibaptis dalam apa? Bautisme itu artinya ditenggelamkan. Tenggelamkan. Tetapi kita lihat ditenggelamkan dalam air atau dalam apa? Oke. Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Oh, cukup. Artinya baptis artinya ditenggelamkan. Tetapi bukan dalam air, tetapi ditenggelamkan dalam apa? Orang waras semuanya yang ada di sini? Tenggelamkan dalam kematian. Ditenggelamkan dalam kematian, bukan dalam air seperti Pentekostas karismatik. Mati-matian ditenggelamkan dalam air. Ditenggelamkan dalam Ayo orang waras yang ada di sini, ditenggelamkan dalam air atau di mana ayat itu? Kematiannya. Oke. Sakramen ketiga, cepat-cepat ya. Krisma. Belum. Sebelum engkau ini, Sakramen tobat. sebelum engkau komuni pertama, engkau harus buat apa? Tobat Romo. Tobat, pengakuan dosa. Sudah tadi kan rekonsiliasi, sudah kan? Sudah. Sudah tadi kan? Sudah 3 sakramen. Baptis, komuni, 3, apa tadi? Rekonsiliasi. Yang keempat, krisma. Bisa mengerti? Krisma itu kayak gimana lagi Romo? Ya, krisma itu kayak gimana? Setelah dibaptis kita butuh krisma. Oke, sekarang kita lihat penting sekali di sini. Ketika Samaria, mereka sudah dibaptis tetapi belum krisma. Siapa yang akan ke sana? Kisah 8 ayat ke-14. Siapa yang harus pergi ke sana? Di sini Filipus hanya seorang diakon, dia tidak bisa beri sakramen krisma. Kisah Para Rasul 8 ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, Tahan dulu. Tanah Samaria telah menerima firman Allah. Nona, engkau turun, siapa yang baptis mereka? Engkau turun ke ayat 10. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Lanjut. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Oke, lanjut. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Orang Samaria telah dibaptis oleh diakon Filipus. Tetapi sekarang kita konsentrasi di ayat 14. Walaupun mereka sudah dibaptis, tetapi mereka belum terima sakramen krisma. Makanya siapa yang harus ke sana? Uskup harus ke sana. Baca kembali ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Untuk apa? Lanjut. Sekarang apa kata Petrus? Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus.
Oh, krisma Seth artinya mengkukuhkan engkau dalam Roh Kudus. Oke, apa yang dibuat oleh Petrus dan Yohanes? Lanjut. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Lalu sekarang proses sakramen krisma akan terjadi. Petrus dan Yohanes buat apa? Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Oke, selesai. Seth, engkau bisa mengerti sakramen krisma di mana engkau Mengerti, dikukuhkan untuk menerima Roh Kudus. Ada di kitab suci atau tidak di situ? Ada Romo tadi yang seperti dijelaskan. Tapi pendeta bilang tidak? Dan ada. Ada. Oke, sakramen berikut, sakramen kelima. Ini alasan dihilangkan oleh Luther karena dia bukan uskup, maka dia tidak bisa beri sakramen krisma. Oke, sekarang sakramen berikut setelah krisma. Perminyakan orang sakit. Oke, itu yang terakhir. Kawinan. Perkawinan sebagai sarana pengudusan. Kalian bisa lihat di Matius 19, tetapi kita langsung konsentrasi bagaimana perkawinan itu adalah sarana pengudusan. Langsung ke Efesus 5 mulai dari ayat 23 sampai 27. Setelah itu ayat ke-30, 31. Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala gereja. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian, ia menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya gereja kudus dan tidak bercela. Ayat 30. Seth, sakramen perkawinan adalah sarana pengudusan antara suami dan Istri Romo. istri. Oke, sekarang ayat 30. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Sudah mengerti, Seth? Perkawinan adalah sarana pengudusan antara laki-laki dan perempuan. Saya tidak bisa masuk banyak ke sini karena panjang sebenarnya, hanya supaya kita buat kesimpulan bahwa sakramen, 7 sakramen itu ada di dalam kitab suci. Kitab suci Romo. Yesus Bentar, kalau sudah itu omong Romo, nanti yang kau bisa baca di Matius 19, tapi kita langsung sakramen berikut. sedikit Yuk. pertanyaan dulu Romo. Sedikit Yuk, nanti pertanyaan. jadi panjang. Oke, tentang perkawinan atau sedikit. tentang apa? Iya, tentang perkawinan Romo. Oke. Jadi kalau setiap sakramen itu harus dipenuhi Romo atau gimana Romo? Iya, semua orang akan Kalau misalnya menerima orang 6 yang sakramen. maksudnya orang yang tidak punya jodoh Romo gimana Romo? Oh, yang tidak punya jodoh gampang sekali. Matius engkau nih 19 Matius 19 ya. Coba ayat 12-nya. Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga.
Sudah bisa Siapa yang mengerti dapat saudaraku? Sekarang pernyataan Yesus, Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Set, bisa mengerti? Ada orang yang tidak kawin karena keputusannya sendiri, dan juga ada orang yang tidak kawin karena kerajaan Allah. Allah. Kau tidur secemas di situ, oke? Dedikasikan dirimu untuk apa kalau engkau jomblo? Santo Paulus bilang begini, 1 Korintus 7 ayat 31 selanjutnya. Engkau dedikasikan untuk Allah dengan cara hidupmu, oke? Tidak usah cemas kalau kau tidak kawin. Kalau ada imam-imam contohnya nih, kalau dia tidak tahan lagi di imamatnya, dia bisa keluar, minta izin resmi dari Roma, dia keluar dan dia bisa kawin. Tidak ada masalah. Izin Romo. Jadi sakramen perkawinan itu tidak harus begitu Romo artinya. Iya, bagi mereka yang mampu. Engkau mampu. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kita akan lihat sini Santo Paulus ngomong apa, oke? Demikian pun sakramen imamat ataupun hidup dalam kaul-kaul. Kalau dia tidak mampu, minta diri baik-baik ke Roma. Nanti ada laisasi. Ya engkau, dia mau menikah atau tidak, ya urusan dia. Bisa mengerti? Tidak usah hakimi teman-teman. Karena itu bagian dari cara hidup. Kalau dia tidak mampu, ya sudah. Kalian paksakan diri. Hakimi dia keluar karena ini mulai pikir perempuan apa. Hei, jangan pikir positif sedikit tuh. Oke, sekarang Santo Paulus bilang yang mampu dan tidak mampu. Oke, untuk apa? 1 Korintus 7 ayat 31 sampai 32. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Oke, sekarang 32. Sekarang dia nasihati. Dunia ini akan berlalu. Sekarang dia nasihati orang untuk hidup bakti. Ini penting sekali. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Lanjut. Ya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Lanjut. Berarti jangan kembali lagi yang sama. Lanjut ayatnya, maksudnya yang setelah itu. Ya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Lanjut. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Oke, tahan dulu di situ. Kukatakan itu bukan untuk menghalangi kalian, bukan untuk menghalangi kebebasan kalian. Set, bisa mengerti? Supaya jangan nikah dan tidak. Paulus itu sangat hebat di situ. Kembali dibacakan di situ. Kukatakan itu bukan untuk apa? Sebentar. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Oke, sudah bisa mengerti saudaraku. Jadi di sini kan sebagai pengantar kita masuk ke dalam sakramen perkawinan. Sakramen bukan perkawinan, sakramen imamat, sakramen yang ke-6. Oke. Yang tentang kawinan tidak kawin, jomblo, engkau sudah bisa mengerti? Jomblo untuk Tuhan, Oh iya, Romo. Ya, Paulus Saya bilang kira begitu. sakramen perkawinan itu wajib, Romo. Oh, ada yang bilang sakramen perkawinan itu wajib kah? Tidak, saya kira Romo, saya kira. Ya, yang kau pikirkan dan kau diajarkan di sana begitu. Bisa mengerti? Bisa ngerti. Ternyata di dalam Matius 19 ayat 12 ada yang memutuskan diri untuk tidak kawin dan untuk kerajaan Allah. Bisa mengerti? Bisa mengerti, Romo. Siapa yang bisa? Yang mampu.
Dan yang tidak mampu, Paulus bilang tidak bisa. Saya tidak mengatakan itu untuk membatasi kebebasanmu. Yang mampu silakan. Kalau besok lusa ada suster yang keluar, ada imam yang menarik diri, ya kita jangan hakimi karena dia tidak mampu, ya dia memilih jalan lain. Kita hargai itu, bisa mengerti? Set. Tapi banyak Katolik yang tukang gosip, yang tukang hakim macam mereka Tuhan Allah. Oke, sekarang dengan pengantar singkat tadi kita masuk ke dalam sakramen imamat. Oke, sakramen imamat kita baca kembali Matius 19 ayat ke-12. Demi kerajaan Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Set, garis bawahi, cukup Set. Garis bawahi, mereka ini melakukannya itu demi kerajaan. Set, Kerajaan surga, Romo. demi kerajaan surga, memutuskan diri untuk tidak kawin demi kerajaan Surga. surga. Oke, sekarang penting sekali demi kerajaan surga, garis bawah itu. Kita masuk selamat datang kepada imamat. Oke. Dan imamat, kekudusan seorang imam tidak bergantung kepada umatnya, tetapi bergantung kepada siapa yang menguduskan dia. Garis bawah itu, Friska. Lari ke imamat 21 ayat 8. Dan tugasnya untuk apa? Imamat 21 ayat 8. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku, Tuhan, yang menguduskan kamu adalah kudus. Baca kembali. Ada telepon masuk tapi nomor aneh-aneh, jadi saya terpotong lagi. Baca kembali. Baik, Romo. Imamat 21 ayat 8. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu. Sebab Dia aku, harus Tuhan, kudus, sebab dia yang mempersembahkan santapan roti Allah. Kalau terjemahan aslinya santapan atau roti Allah, dialah yang mempersembahkan. Dia harus kudus karena apa? sebab aku, Tuhan, yang menguduskan kamu adalah kudus. Artinya kekudusan seorang imam bukan bergantung kepada umat yang menguduskan, melainkan siapa yang menguduskan dia? Allah. Ingat itu baik-baik. Umat Allah yang terkasih, siapakah engkau menghakimi imammu? Karena kekudusan imam bukan bergantung kepada engkau, melainkan bergantung kepada siapa yang menguduskan itu. Baca kembali baik ayat 8. Siapa yang menguduskan? Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku, Tuhan, yang menguduskan kamu adalah kudus. Ayat 6. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Dan ini siapa di sini? Omong tentang imam. Ayat 1-nya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun,
dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya. Oke, pasara, yang penting artinya di sini kekudusan imam bukan bergantung kepada umat, melainkan bergantung kepada siapa yang menguduskannya, yaitu Allah. Ini penting sekali karena mereka yang membawakan santapan atau roti Allah. Mereka lah yang mempersembahkan santapan Allah. Baca kembali ayat 8. Sekarang nanti kita koneksinya kepada perjanjian baru. Siapa yang mempersembahkan roti Allah? Baca kembali ayat 8. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku, Tuhan, yang menguduskan kamu adalah kudus. Sekarang Lukas 22 ayat 19. Apakah tugasnya mempersembahkan roti santapan Allah atau tidak? 2 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di situ ada roti santapan Allah. Ketika dia mengatakan mengambil mengambil roti dan mengatakan inilah tubuhku. Sakramen imamat harus ada imam yang mempersembahkan santapan Allah. Dan santapan Allah di dalam perjanjian lama yang kita namakan ritus Harun, dan dalam perjanjian baru Ibrani 7 ayat ke-11. Ritusnya siapa? 11-12. Ibrani 7 ayat 11. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab, jikalau imamat berubah dengan sendirinya, akan berubah pula hukum Taurat itu. Oke, sampai kapan? Ayat 21 imamat Melkisedek ini. Sampai Luther datang atau sampai kapan? Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Apakah situ dikatakan sampai datangnya Luther? Imamat itu atau sampai selama-lamanya? Sampai selama-lamanya. Karena itu butuh apa tadi? Butuh orang yang mempersembahkan santapan ilahi. Oke, ketika kita sekarang bongkar Yohanes 6 ayat ke-49, 50, 51. Yesus adalah santapan ilahi itu atau tidak? Yohanes 6:49, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Lanjut. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Tahan dulu situ. Siapakah roti Allah di situ? Siapakah santapan Allah di situ? Yang barusan bilang, akulah apa tadi? Yesus.
Set. Yesus Z. Kak Z, Siapakah santapan tolong mic-nya surgawi dibuka, itu? Kak. Kenapa Romo? Waduh. Kak Z, kalau Romo tanya harus dijawab ya, Kak. Karena ini kan pertanyaan Kakak. Jadi, kalau Romo tanya harus dijawab supaya Romo tahu Kakak sudah mengerti atau tidak. Iya Kak. Baca kembali ayat 50-nya. Ini yang terakhir, dan Set. Kalau engkau tidak konsentrasi, saya bingung, dan saya mau jelasin setelah itu pulang nol sama saja nih. Siap Romo, siap Romo. Ayat 50. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Lanjut. Ya, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Siapakah santapan surgawi itu? Yesus Romo. Karena itu harus ada yang selalu mempersembahkan santapan Allah. Iya Romo. Karena itu Yesus bilang, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Sampai kapan harus dirayakan? 1 Korintus 11 ayat ke-26. Sampai datangnya Luther atau sampai datangnya Yesus. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tidak usah promosikan ke Amerika. Saya di Amerika. Buat apa kalian mau promosikan saya ke Amerika? Tidak usah promosikan. Saya tidak butuh dipromosikan. Oke, saya butuh supaya kalian dengar, belajar bersama-sama. Oke, saya di benua Amerika. Tidak usah cemas. Di sini apologetika itu bukan barang bagi kami. Oke, saya kerja saya dari 2011 kok. Oke, ini penting sekali. Sampai kapan harus dipersembahkan? Kak Z. Sampai Luther datang atau sampai Yesus datang kembali? Sampai Yesus datang kembali Romo. Bagaimana dengan Protestan ini? Kalau di situ harus ada imam yang mempersembahkan santapan ilahi, di bagaimana dengan Protestan ini? Apa yang dipersembahkan di sana? Dan ingat orang Lewi Harun mempersembahkan di atas altar setiap kapan persembahan santapan Allahmu itu. Setiap kapan mereka mempersembahkan itu. Keluaran 29 ayat 36. Keluaran 29 ayat 36. Ratu engkau siap, Kisah 2 ayat 46. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian. Dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. Setiap santapan ilahi itu dipersembahkan setiap Setiap hari. untuk korban penghapusan. Dosa. Oke, sekarang kita lihat di dalam perjanjian baru pemecahan roti itu setiap kapan? Setiap hari sama seperti orang Yahudi, Imam Lewi, Imam Harun. Karena itu di dalam perjanjian baru dibuat berapa kali? Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Pertanyaan saya, tetapi di dalam Keluaran 29 ayat 36, santapan ilahi itu adalah korban penghapusan Dosa Romo. Sekarang yang dibuat oleh gereja perdana tiap-tiap hari tadi, pemecahan roti untuk apa? Bantu dulu Matius
26, 20 dari 25 sampai dengan 28. Konsentrasi di 28. Korban penghapusan dosa atau tidak? Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Artinya apa di situ, saudaraku Seth? Pemecahan roti, korban penghapusan dosa dalam perjanjian baru itu harus dilakukan setiap hari atau tidak? Setiap hari, Pater. Di Protestanmu, di gereja Kristen Sumba, pemecahan roti dilakukan setiap hari? Tidak, Romo. Di gereja mana yang ada ekaristi setiap hari? Saya tidak tahu, Romo. Kalau dalam GKI Sumba, nggak ada, Romo. Hanya gereja Katolik yang pemecahan rotinya setiap hari. Di setiap paroki setiap hari ada misa. Sekarang pertanyaan saya, kalau begitu gereja benar yang mana? Yang benar yang mana? Yang GKS yang di dalam kitab suci bilang setiap hari pemecahan roti, tetapi di sana dibuat 1 bulan 1 kali, tidak tahu 2 bulan 3 kali, tidak mengerti. Mana yang lebih biblis kalau begitu? Kak Z, tolong Kak. Siapa yang Kak, lebih mic-nya biblis? masih mute, Kak. Siapa yang ikut? Dia sendiri nggak tahu ya. Ya, siapa? Karena di situ tidak dibuat setiap hari, maka siapa yang ikut apa yang ada dalam kitab suci? Ted, Iya, Romo. Seth, Ya, GKS Romo. membuat pemecahan roti setiap hari? Tidak, Romo. Pas Jumat Agung aja, Romo. Bayangkan, sedangkan di kitab suci pemecahan roti setiap Hari, Romo. hari. Katolik pemecahan rotinya setiap hari ekaristinya itu. Korban penghapus dosa itu. Sesuai dengan mandat yang ada dalam kitab suci. Pertanyaan saya, kalau begitu yang ikut kitab suci ini Katolik atau GKS? GSK. Katolik, Romo. Kenapa engkau ada di sana? Oke, yang terakhir. Terlahir di sini, Romo. Oke, yang kita lahir, ingat. Lahir, hidup, ada 2 cara. Ingatan kan? Lahir, baptis. Untuk hidup, butuh apa? Rekonsiliasi. Butuh apa? Makanan. Butuh apa lagi? Pelayanan imam atau perkawinan. Berarti sudah nih. Baptis. Sudah. Sekarang ketika lahir, hidup, dan sekarang mau mati. Oke? Kita butuh sakramen terakhir yang mendampingi kita. Yaitu sakramen Romo. ya. Engkau tidak tahu, Imam. Katolik, tolong. Imam tidak, imam itu masuk dalam hidup ya, sakramen pelayanan. Oke. Perkawinan akan masuk dalam sakramen pelayanan. Oke, untuk melayani engkau butuh dikuatkan, engkau butuh makanan, dan engkau butuh juga rekonsiliasi karena engkau jatuh bangun setiap hari. Sekarang engkau mau mati, maka di sini ada pelayanan terakhir secara sakramen yang namanya sakramen Perminyakan. minyak suci. Dia tidak tahu tidak apa minyak suci. Adakah di dalam kitab suci, saudaraku, sakramen minyak suci ini? Tidak pernah dijelaskan karena pendeta takut. Oke, sekarang kita lihat Yakobus 5 ayat ke-14. Kalau ada orang sakit di komunitasmu. Yakobus 5 ayat 14. Ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para
presbiter gereja, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Garis bawahi, ada dua hal yang dibuat dalam sakramen perminyakan, yaitu satu, doa, yang kedua, urap. Oke, baca kembali, penting sekali di situ. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para presbiter gereja, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Oke, sekarang untuk apa doa dan oles? Kita pakai kata kitab suci. Sekarang tujuan dari oles dan ini tuh, lanjut, Rizka. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Satu, Dan tugasnya. Doa yang lahir dari hati itu untuk apa? Yang pertama? akan menyelamatkan orang sakit itu. Selamatkan. Yang kedua, apa tadi? Dan Tuhan bangunkan. akan membangunkan dia, ya. Bangunkan dia. Yang ketiga penting ini. Ketika dia berdosa, Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. penting atau tidak penting di sini set sakramen orang sakit. Penting atau tidak, Allah selamatkan dia, Tuhan bangunkan dia, dan Tuhan hapuskan dosa. Dibuat dengan apa? Doa dan pengurapan minyak orang sakit. Kalau kita jelaskan tadi tidak sesuai dengan kitab suci, saya masuk Protestan seperti engkau. Tetapi karena semuanya ada di kitab suci, terserah engkau di sini. Engkaulah yang memutuskan. Karena saya kasihan sekali, karena di sana tidak pernah dijelaskan kepada kalian. Bisa mengerti? Semuanya ada dalam kitab suci, 7 sakramen atau tidak tadi, saudaraku? Sakramen, Romo. Oke. Saya akan ambil kopi. Sedikit dulu. Dan cuci sedikit tangan karena saya lihat ini sudah apa semua. Kemarin jalan-jalan dia bilang, saya harus cari sesuatu untuk ada juga teman-teman yang kasih ini juga bagus, yang satu ini bagus. Teman-teman kasih bilang, mereka sana pakai ini saja. Yang satu bilang tidak pakai yang ini saja. Ternyata yang satu yang kasih terakhir itu lebih bagus karena papan putih supaya bisa. Tapi yang satunya kasih ini. Kasih yang kecil-kecil ini. Oke. Ya, saya ambil kopi dulu ya teman-teman supaya Oke, sambil menanti yang lain. Oke, silakan nanti kamu antara kalian berbagi dulu atau yang mau tambahkan 3, nantikan saya 5 menit saja. Saya ambil kopi dulu.